Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Anak-anak siap ya? Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing ya, supaya diberi kemudahan oleh Allah, sehingga bisa lancar dalam pertemuan ini dan bisa dipahami dengan baik. Berdoa mulai. Selesai. Oke anak-anak, sebentar Ibu share screen dulu ya. Sudah kelihatan? Kelihatan ya? Oke. Ini yang akan kalian pelajari malam ini adalah tentang bentuk akar ya. Jadi ini adalah sub materi yang baru buat kalian, bentuk akar. Yang pertama adalah akar kuadrat. Anak-anak, kalian sudah sering ya mungkin melihat ya tentang akar kuadrat ya. Jadi akar kuadrat itu definisinya ini. Akar kuadrat dari A ya sama dengan B itu artinya B kuadrat sama dengan A. Jadi anak-anak, di sini sebetulnya ada angka 2 di sini ya. Di ini simbol ini sebetulnya ada angka 2 di sini. Jadi ini membacanya akar kuadrat dari A itu sama dengan B. Ini sama artinya dengan B pangkat 2. Jadi dari ini B pangkat 2 atau B kuadrat sama dengan A. Contoh, misalkan ibu punya bilangan akar kuadrat dari 16. Coba kalau misalkan kamu disuruh menghitung akar kuadrat dari 16 berapa ya nilainya? 4. Oh ya betul 4. Kenapa kok bisa jadi 4? Kamu mencarinya gimana caranya? Karena karena 4 kali Karena 4 4 kan gitu ya. pangkat 2, Nah, 4 kali 4 sama dengan 16. 16. Ya. Atau bisa ditulis 4 kuadrat sama dengan 16. Nah, jadi definisi ini yang tadi itu yang berupa simbol itu adalah ini. Ini kan ada angka 2 sebetulnya di sini. Jadi 4 pangkat 2 sama dengan 16. Jadi dari sini 4 pangkat 2 sama dengan 16. Sehingga kalau misalkan ada soal berapakah akar kuadrat dari 16, maka yang ada dalam pikiran kalian adalah kamu cari bilangan ya yang kalau dikalikan dua bilangan kalau dikalikan ini bilangannya harus sama. Kalau dikalikan hasilnya ini 16 gitu kan. Sehingga akar kuadrat dari 16 adalah 4 ya. Cara membacanya perhatikan ya. Cara membacanya gini akar kuadrat dari 16 gitu ya. Lagi misalkan akar kuadrat dari 49 berapa? Akar kuadrat dari 49 berapa? Berapa kali berapa yang hasilnya 49? Yaitu, yuk berapa? 7. 7 ya, 7 gitu ya. Nah, ini. Ini kalau akar kuadrat. Sekarang ada lagi akar pangkat N dari suatu bilangan. Maksudnya tandanya sama anak-anak, tandanya sama. Sama-sama mengandung seperti huruf V ini ya. Tapi di sini angkanya bukan 2 lagi, tapi selain 2. Sehingga kalau selain 2 itu angkanya harus ditulis di sini ya, di apitnya ini ya. Ini harus ditulis. Contohnya misalkan ada soal akar pangkat 3. Nah, ini akar pangkat 3 dari 8. Sama dengan ada yang tahu berapa nilainya? Akar pangkat 3 dari 8. Artinya kamu harus bisa mencari ya berapa kali berapa, sebanyak 3 kali ya, kali berapa yang hasilnya 8. Berapa? Ya, yaitu
Berapa? Dua. Dua, oke. Dua kali dua kali dua itu sama dengan 8 ya. Sehingga akar pangkat 3 dari 8 itu adalah 2. Nah, ini nanti tergantung ini ya. Kalau dia mintanya 3, maka nanti ini pengalinya harus sebanyak 3 kali gitu ya. Itu caranya. Lagi misalkan akar pangkat 4 dari 81. Silakan dicari sebentar. Akar pangkat 4 dari 81. Berarti kamu harus berpikir berapa ya? Kali berapa? Kali berapa? Sebanyak berapa kali nih? Kali berapa? Itu 2, 3, 4. Yang hasilnya nanti 81. Ini kamu coba ya. Misalkan, oh mungkin 2. Coba dicoba 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Oh bukan. Dibesarkan lagi. Gitu caranya. Nyoba lagi 3. Coba 3 kali 3 berapa? 9 ya. Kemudian 9 kali 3 27. 27. Iya. 27 kali 3 81. 81. Nah, berarti akar pangkat 4 dari 81 adalah 3 gitu ya. Jadi ini. Sehingga akar 4 dari 81 sama dengan 3 itu bisa ditulis atau sama artinya dengan 3 pangkat 4, 3 pangkat 4 sama dengan 81. Ini sama artinya anak-anak. Maka timbullah definisi ini ya, definisi yang ini. Jadi akar pangkat N dari A sama dengan B artinya sama dengan ya, searti dengan B ya pangkat N sama dengan A. Ini adalah rumus ya, rumus dalam simbol matematika. Kalau yang ini adalah untuk kuadrat, kalau yang ini untuk yang selain pangkat 2 ya. Pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, ya pangkat 100 mungkin seperti itu ya. Jadi ini nanti simbolnya. Nah, ini adalah pengertian dari bentuk akar. Ya, bisa dipahami ini? Sebelum Ibu lanjutkan, mungkin ada pertanyaan? Yuk, Iksanti, ada pertanyaan? Kalisa, Jovian? Tidak. Enggak ya, oke. Kalau Tidak, enggak, Bu. kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Sekarang yang akan dibahas nanti kalian selesai pembelajaran ini ya, kalian harus bisa menentukan nilai akar ya, nilai akar pangkat dan bisa menyederhanakan. Jadi ada dua tujuan yang harus kalian capai dalam pembelajaran ini ya. Nah, ini yang pertama, tujuan pertama harus bisa menentukan nilai akar pangkat suatu bilangan ya. Kamu sudah bisa menentukan ini. Oke. Sekarang yang kedua, tujuan kedua adalah menyederhanakan bentuk akar. Nah, ini menyederhanakan bentuk akar. Contoh soalnya bisa kalian lihat ya di contoh 3 halaman 44 kalau dalam buku paket ya. Di sana ada sama ya dengan ini. Jadi perintahnya sederhanakanlah akar kuadrat dari 75. Ini kalau tidak ada angkanya, jadi kalau tidak ada angkanya ini anak-anak, ini tidak ada angkanya, berarti ini maksudnya akar kuadrat ya, pangkat 2 ya. Akar kuadrat dari 75, ini soal yang pertama. Soal yang kedua, akar kuadrat dari 300. Soal yang ketiga, akar kuadrat dari 0,000025 ya. Ini biar nggak sama dengan buku paket, Ibu rubah aja ya. Ibu rubah misalkan, sebentar ya. Ini insert, tar, Ibu ini dengan simbol. Ya, bentar ya. Di sini Ibu apa? Saya ganti 48 aja. Nah, biar nggak sama dengan buku. Jadi sederhanakanlah untuk nomor satu soalnya
akar 48. Nah, apa yang dimaksud dengan sederhana? Itu maksudnya gini anak-anak ya. Ini kan ada di bawah akar ini angka 48. Nah, ini maksudnya nanti itu dijadikan lebih kecil dari 48. Jadi kurang dari 48. Sehingga nanti, dan di sini nanti ada bilangan bulatnya. Maka dia menjadi bentuk yang paling sederhana ya. Kalau di dalam buku paket bisa kamu lihat akar 75 kan di sana ya. Itu ternyata bentuk sederhananya, itu kamu lihat halaman 45 ya. Ini kalian kan buka ya buku paketnya. Bentuk sederhananya adalah 5 akar 3 atau 5 kali akar 3. Nah ini namanya bentuk sederhana ya. Kemudian akar 500 di sana bentuknya 10 akar 5. Itu bentuk sederhananya. Kemudian yang C, akar 0,000081 itu bentuk sederhananya adalah 0,009. Ini kurang 9 ya, diberi 0,009. Seperti itu namanya bentuk sederhana. Oke, gimana caranya? Perhatikan ya ini. Untuk soal nomor 1. Nanti kalau kurang jelas bisa kalian tanyakan langsung ya. Ini akar 48. Gimana sih caranya menyederhanakan akar 48? Nah, ini anak-anak fokus kalian pada 48 ya. Nah, 48 ini kamu jadikan atau kamu uraikan menjadi perkalian dua bilangan ya. Jadi nanti akar perkalian dua bilangan ya. Titik, titik, titik dengan titik, titik, titik. Yang mana nanti dua bilangan ini salah satunya adalah bilangan kuadrat ya. Coba sekarang Bu Lutfi ingatkan lagi tentang bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat itu adalah bilangan asli yang dipangkatkan dua ya. Bilangan kuadrat ini kamu di SD pernah ini tentang bilangan kuadrat ya. Misalkan satu kuadrat itu berapa nilainya? Satu ya. Satu kuadrat itu satu kali satu anak-anak. Ya nilainya satu. Kalau dua kuadrat berapa nilainya? 4. Empat. Empat. Bagus. Kemudian tiga kuadrat. Nilainya berapa? 6. 9. Jangan 6 dong. Tiga 9. kuadrat itu tiga kali tiga. Oh, oh, Berapa? 9 ya. Nah, kalau 4 kuadrat berapa? 4 kali 4? 16. 16. Oke. Terus 5 kuadrat berapa? 25. 25. Iya. Terus itu anak-anak. Jadi inilah yang dimaksud dengan bilangan kuadrat. 1, 4, 9, 16, 25 ini bilangan kuadrat ya. Terus kalau 6 kuadrat 36 ya. 7 kuadrat 49. Kemudian 8 kuadrat berapa? 64. Ini semuanya adalah bilangan-bilangan kuadrat. Terus ini 9 kuadrat 81. Itu harus hafal anak-anak. 10 kuadrat 100. Ini namanya bilangan-bilangan kuadrat. Nah, pada penyempurnaan bentuk akar ya, ini kembali ke sini ya, kembali ke sini. Ini nanti 48 itu kamu sajikan menjadi perkalian dua bilangan yang mana salah satunya ini merupakan bilangan kuadrat ini ya. Perkalian dua bilangan. Nah, sekarang coba ya, Ibu Anu 48. 48 itu kalau kita uraikan menjadi perkalian dua bilangan anak-anak ya, kan bisa jadi 1 kali 48 kan? Ya. Karena 1 kali 48 kan 48. Kemudian bisa juga 2 kali berapa supaya jadi 48? 2 kali 24. 24. Ya bisa juga gitu ya. Bisa juga 3 kali berapa yang supaya jadi 48? 16. 16. Nah, ini dari ini ya. Mana yang bisa kita ambil perkalian dua bilangan? Yang mana? 3 dan 16. Iya, yang ini, yang 3 dan 16 ya. Yang ini jangan. Kenapa? Karena ini bukan bilangan kuadrat gitu ya. Mikirnya seperti itu. Nah, baru kita tulis 3 kali 16 atau dibalik 16 kali 3. Nah, seperti ini maksudnya. Nah, kalau sudah ini masing-masing bilangan yang ada di sini maka harus diakarkan ya. Jadi bisa dipecah. Akar 16 dikalikan
Oke, anak-anak, kita lanjutkan ya. Jadi tadi mohon maaf sempat terputus ya. Kita lanjutkan. Jadi untuk mencari, dengar ya suaranya Bu Lutfi ya. Halo, Dengar, Bu. dengar ya. Dengar, Oke. Bu. Oke, Ibu lanjutkan. Jadi mohon maaf, ini kita akan menyelesaikan soal menyederhanakan akar 48. Nah, sekali lagi, kamu uraikan angka yang di bawah akar ini menjadi perkalian dua bilangan, yang mana salah satunya itu adalah merupakan bilangan kuadrat. Ibu ulangi lagi, bilangan kuadrat adalah hasil kuadrat dari bilangan asli. Jadi contohnya bilangan kuadrat itu ada 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, ada nanti 121 hasil dari 11 kuadrat ya. Nah, itu ini ya. Jadi nanti 48 kita sajikan atau kalian sajikan dalam bentuk perkalian dua bilangan yang mana salah satunya itu ini adalah bilangan kuadrat, yaitu ketemulah 16 kali 3 ya. Ibu ulangi lagi 48 itu perkaliannya. Kemungkinan perkalian 48 itu adalah 1 kali 48, 2 kali 24 ya bisa gitu ya. Kemudian 3 kali 16 bisa juga gitu. Atau bisa juga 4 kali berapa? 12 ya. Ini juga bisa. Nah, tapi yang diambil yang ini. Meskipun 4 dengan 12 ini, 4-nya ini termasuk bilangan kuadrat. Tapi yang paling besar, bilangan kuadrat yang paling besar yang ditulis, yaitu yang ini ya. 16 dengan 3. Kemarin itu pertemuan dengan kelas yang lain, ada yang menyatakan 4 kali 12 Bu. Tapi cari yang lebih besar ya. Ini 4 ini masih kecil, bilangan memang 4 bilangan kuadrat, tapi ada lagi 16 yang lebih besar. Jadi ini yang kita pakai ya, 16 3. Terus selanjutnya akar 48 dijadikan 16 kali 3. Kemudian dipisah ya, dipisah. Akar 16 kali akar 3. Nah, akar 16 berapa? Yaitu berapa akar 16? Yaitu 4 ya. Jadi 4 kali akar 3. Maka jadilah bentuk sederhananya menjadi 4 akar 3. Nah, kesimpulannya akar 48 itu bentuk sederhananya adalah 4 akar 3. Ini kalau tidak ada tanda apa-apa yang namanya kali ya. Jadi 4 kali akar 3 ditulis 4 akar 3. Inilah jawabannya. Ya, seperti itu. Nah, sekarang eh, dibahas yang nomor 2 ya. Nomor 2. Misalkan Ibu tulis di sini yang nomor 2. Ini nomor 1. Nih, kemudian nomor 2 di sini. Nomor 2 itu disuruh menyederhanakan akar 300. Nah, sama caranya ya. 300 ini kamu jadikan ya perkalian dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 300, yang mana salah satunya itu harus bilangan kuadrat ya. Maka akar 300 ini bisa ditulis menjadi 100 kali 3 ya. Nah, ingat anak-anak 100 ini kan bilangan kuadrat ya. Ini 100, ini bilangan kuadrat. Jadi 300 itu sama dengan 100 kali 3. Kemudian kita pisah ya. Ini akar 100 sendiri dikalikan akar 3. Nah, akar 100 berapa? Akar 100 berapa? Halo. 10. Nah, ya, 10. 10 kali akar 3. Maka bentuk sederhananya menjadi berapa? 10 akar 3. Nah, Akar seperti ini 3. caranya, Nana ya. Nah, oke. Sebelum mengerjakan soal yang nomor 3, coba soal nomor 1 dan nomor 2. Ada kesulitan? Mungkin kalian mau bertanya? Yuk, Ibu tunggu. Tidak, Ada Bu. yang mau bertanya? Tidak, Bu. Nggak ada ya? Enggak. Alhamdulillah. Tidak. Paham berarti ya? Paham ya? Sekarang kita Paham. coba nomor 3, anak-anak. Nomor 3. Aduh, ini 0, ya 0, tapi ini mudah kok. 0,
nolnya berapa? 1, 2, 3, 4, belakangnya 25. Nah, bagaimana kalau akar 0, ini yang di bawah akar ini 0,000 gitu ya. Maka caranya sama dengan ini. Cuma karena ini soal nomor satu itu lebih dari satu ya, 48 ini 300 kan. Kalau ini bilangannya sangat kecil, maka kalau 0,00 berapapun sudah ya, itu kamu jadikan pembagian. Jadi kalau ini dijadikan pembagian ya, lebih dari satu, ini kurang dari satu. Jadi dijadikan pembagian. Maka caranya nulis gini nanti, akar yang agak gede ya, agak besar yang diambil ini anak-anak, bilangan yang belakang. Ini yang diambil ya, ini yang 25. 25, 25 per. Nah, per dibagi. Nah, pernya nanti karena ini 0,000 sekian ya, maka ini pasti nanti per entah itu 10, entah itu 1000, entah itu 1 juta ya. Tergantung dari ini ditulis satu. Nah, nolnya ini entah itu 10, 100 atau 1000 atau 1 juta. Ini tergantung dari ini. Banyaknya angka di belakang koma. Ini ada berapa banyaknya angka? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi karena ini ada 6 angka di belakang koma, maka ini pembaginya nanti nolnya itu sebanyak 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 0,00025 itu bisa ditulis 25 dibagi atau per 1 juta ya. Kenapa kok 1 juta? Kok enggak 100.000? Itu kami harus bisa menjawab. Karena di belakang koma itu 6 angka. Maka ini harus 6 angka juga. Maksudnya nolnya juga 6. Gitu caranya ya. Terus kalau sudah begini, coba dari langkah ini menulis 0,000025 ke sini. Bisa ya? Bisa dipahami ya caranya ya? Jadi tergantung banyaknya angka di belakang komanya itu. Kemudian setelah gini dilepas ini ya dilepas. Yang atas ini 25 dikenai akar ya, akar 25 per akar 1 juta gitu anak-anak. Nah, masing-masing ini dicari akarnya ya. Akar 25 berapa? 5. 5, bagus 5 ya. Kemudian akar 1 juta berapa? 100. Nah, ini cara mencari akar 1 juta ya. Perhatikan. Ini tadi nolnya kan 1000. ada berapa anak-anak? Ada 6 ya. 6. 6. Ada 6. Nah, untuk mencari akar dari 1 juta yang nolnya 6 ini, maka caranya kamu bagi dua ya. Kamu bagi dua. Ini kan nolnya 6. Berarti nanti kalau di akar nanti menjadi nolnya 3. Jadi nanti menjadi 1000. Jangan sampai salah ya. Nah, gini ya. Ya. Kalau nolnya ada 4, berarti nanti akarnya nolnya jadi 2 gitu ya. Jadi dibagi dua ini, diparuh. Karena akar kuadrat. Akar pangkat 2 ya. Tapi kalau akar pangkat 3 dibagi 3 nanti. Misalkan akar pangkat 3 dari 1 juta, ini kamu bagi 3. Ini 6, berarti 22 gitu. Berarti nanti 100 nilainya gitu ya, tergantung ini. Nah, inilah hasilnya 5 per 1000. Bisa ditulis dalam bentuk desimal menjadi 0, gimana nulisnya? Kalau per 1000. Ada berapa angka di belakang koma ini? Kalau per 1000. 3. 3. 3. Berarti nanti gini anak-anak. 0, 0, 5. Nah, ini namanya 5 per 1000 ya. Nah, seperti ini caranya ya. Ada pertanyaan? Tidak ada, Iya. Bu. Enggak ya? Alhamdulillah. Ya sudah. Oke. Coba lagi ya. Kamu pegang kertas oret-oretan ya. Yang bisa menjawab, sebutkan namanya siapa, bulut V catat, nanti tambahan plus untuk kamu yang bisa menjawab. Siap? Saya beri satu soal aja. Insya Allah ya bisa ya. Coba soal nomor 4.
Misalkan, oh ini aja sebelum, nggak usah sudah ya nanti waktunya habis lagi. Ini cara lain ya, saya kasih cara lain. Bentar ya, ini saya hapus dulu. Sebentar. Eh, udah. Untuk ini anak-anak, bentar ya, sebelum Ibu kasih soal lagi, perlu Ibu sampaikan cara yang kedua ya, untuk mencari ini, untuk yang contoh soal nomor satu ya. Ini kan tadi caranya diuraikan menjadi bentuk dua perkalian dua bilangan ya, perkalian dua bilangan, yang satunya itu harus bilangan kuadrat kan gitu katanya Bu Lutfi tadi ya. Nah, ada cara lain anak-anak, pakai pohon faktor ya, memakai pohon faktor. Gimana Bu caranya? Oke ya, coba. Misalkan Bu Lutfi punya bilangan akar katakanlah berapa ya? Eh 27 misalkan. Akar 27 ya. Akar 27 itu berapa ya? Ini bisa menggunakan pohon faktor ya. Menggunakan pohon faktor caranya nanti ini difaktorkan 27 dibagi berapa ini anak-anak? Kalau pohon faktor? Tiga. Tiga. Ya. Kali Tiga. 9. Ya. 9. Nah, terus ini dianu lagi Ya. Tiga dikali 3 tiga. 3. Nah, kalau sudah full seperti ini sudah tidak bisa lagi dianu dikalikan. Kemudian langkah berikutnya ya, langkah berikutnya kamu kelompokkan menjadi dua bilangan. Ini kan ada tiga bilangan ya. Kamu kelompokkan kalau lebih dari tiga bilangan, misalkan nanti ketemu faktornya itu ada 7 bilangan, misalkan ya, maka nanti dikelompokkan dua bilangan. Yang mana yang dikelompokkan yang pertama kali adalah bilangan yang sama, faktor yang sama. Jadi ini. Nah, ini yang sama dulu. Nah, ini. Kemudian dengan ini, ya. Nah, yang dicari kan akar 27. Berarti ini nanti 3 kali 3 berapa? 9 ya. 9. Ini akar 9. Nah, ini akar 9. Akar 9 berapa? 3 Tiga. ya. Nah, ini akar 3. Nah, jadi akar 27 adalah ini yang diambil nanti. Ini dengan ini yang diambil. Jadi akar 27 itu sama dengan 3 akar 3. Nah, ini kalau pakai pohon faktor. Seperti itu. Langsung 3 akar 3 gitu. Kamu ndak usah nguraikan lagi. Ya, bisa dipahami? Insya Bisa. Allah ya, insya Allah bisa Oh, ya. Oke, bisa kita Bu. coba misalkan lagi eh sebentar ya. 96 akar 96 ya, kita coba. Akar 96. Hmm. Ayo kita coba kita bermain-main dengan pohon faktor. Pohon faktornya dibuat di sini ya. 96. Coba dibagi 2 berapa ini? 48 8. ya. 48. Oke. Terus dibagi 2 lagi berapa? 24. 24. 24. Oke. 24. Terus dibagi 2 lagi berapa? 12. 12. 14. Oke. 12 ya. 11. Terus dibagi 2 lagi berapa? 6. 6. 6. Oke. 6. Terus dibagi 2 lagi berapa? 3. Ya. Nah, 3. sudah selesai kan ini? Nah, langkah Sudah. berikutnya Nah, dikelompokkan dua-dua ya. Yang sama dulu ini dulu. Ini yang tepi-tepi lo ya. Ini kemudian ini lagi. Nah, ini kemudian ini kan tidak sama. Kamu lingkari semuanya sudah. Tidak apa-apa. Nah, terus kita kerjakan. Ini yang dimintakan akar 96 ya. Berarti ini akar berapa ini? Akar 2 kali 2 4. akar 4. Yang ini akar 4 juga, gitu kan? Yang ini Ya, Ya. akar 4. akar ini loh, 2 kali 3 akar
6. 6. Ada. Akar 4 kan bisa dicari kan? Akar 4 berapa? 2. 2. Akar 4 lagi? 2. 2. Kalau ini enggak bisa kan? Ya, ini enggak Enggak. bisa. Sehingga nanti yang ditulis ini. Ini dengan ini. Ya. Jadi akar 96 itu bisa ditulis 2 kali 2 ya. Jadi ini kali ini kemudian kali ini kali akar 6. Gitu caranya. 2 kali 2 berapa? 4. 4. Jadi hasilnya 4 akar 6. Nah, gini caranya. Jadi akar 96 itu bentuk sederhananya adalah 4 akar 6. 4 akar 6. Tuh, ya. Gimana? Bisa dipahami ya? Bisa. Iya. Bisa. Jadi kalian sudah ndak bingung lagi. Ini berapa kali berapa ya? Supaya bisa diuraikan seperti cara yang pertama ini. Cara di buku paket gitu. Cara ini kan cara yang di buku paket. Ya. Kalau cara pohon faktor nggak ada di buku paket. Ini tambahan dari Bu Lutfi ya. Jadi akar 96 berapa ya kalau diuraikan? Kadang kan bingung ya anak-anak ya. Piro ya iki ya. Nah, main-main aja dengan pohon faktor. Kamu bisa membuat pohon faktor dengan bermain-main. Ini kan bermain-main ini. Pembagian gitu caranya. Ya, bisa dilakukan seperti itu anak-anak. Ada pertanyaan? Tidak ada Enggak. Bu. Coba ya. Coba ya. Coba kamu oret-oretkan di bukumu ya. Bu Lutfi beri soal ya. Coba. Misalkan ini 100 akar 150. Silakan. 2 menit bisa itu paling. Yuk, semuanya bekerja akar 150. Kamu gunakan pohon faktor. Coba. 5 akar 6, Bu. 5 akar 6. Bagus. Siapa ini yang jawab ini? Kalisa. Kalisa. Oke, 5 akar 6. Dari mana ini ya, Kalisa kamu? Kalisa Pohon ya. faktor. Pohon faktor ya? Iya. Bagus. Ayo, yuk, yuk, yuk. Pohon faktor gimana? Dikalikan berapa ini? Bagi berapa? Dibagi 5. Dibagi 5. Berapa kalau dibagi 5? 30. 30. Bagus. Terus dibagi berapa lagi? 5. 5. Berapa ini? 6. 6. Terus? 5 kali 5 itu Oh, ini akar boleh 2 25. kali 3 ya. Ini ya. Oh iya. Nah, ini dikelompokkan ya. Ini. Ini dikelompokkan ya. Nah, Iya. ini menjadi akar berapa? Akar 25. Iya, akar 25. Akar 25 berapa? 5. 5. Yang ini akar Akar 6 ya. 6. Nah, jadi hasilnya adalah 5 akar 6. Bagus. Terima kasih. Alhamdulillah. Yang lain paham? Paham. Paham ya? Alhamdulillah. Oke. Eh, malam ini yang Ibu sampaikan hanya ini anak-anak ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Nah, untuk asah pemahaman kalian ya, itu kalian kerjakan buku paket. Dibuka buku paketnya. Halaman 49 ya untuk PR ya. Halaman 49 nomor 13 itu yang A sampai dengan G. A sampai dengan G ya. Itu ada berapa soal itu? 7 soal ya. Ada 7 soal. 7 soal. Bu Lutfi minta kalian mengerjakan pakai pohon faktor ya. Biar mudah, insya Allah mudah, lebih mudah pohon faktor. Jadi di sana coba perhatikan anak-anak di sana yang A itu akar 112 ya. Itu kamu pakai pohon faktor. Yang B akar 216. Terus itu sampai akar 0,000324. Ya, tuh. Untuk yang G
yang F dan G itu kan ada 121 ya. Belakangnya yang F 121 ya. Maka kamu cari akar 121 berapa? Ya, itu dicari. 324 juga dicari. Insya Allah bisa itu. Ya. Oke, mungkin sebelum Ibu akhiri, ada pertanyaan tentang ini? Tidak. Tidak ya, Alhamdulillah. Ya. PR-nya sudah dicatat? Sudah. Sudah ya, oke. Oke, anak-anak. Ibu akhiri sekian dulu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa kalian screenshot ya. Di screenshot untuk bukti kehadiran kalian ya. Nah, ini. Ntar Ibu foto. Bisa buka kamera? Enggak ya? Enggak bisa buka kamera. Ini yang hadir ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lumayan. Ya sudah. Bismillah. Dah Ibu foto. Iya. Oke. Terima kasih anak-anak ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian. Ibu akhiri sekian dulu. Mohon maaf. Selamat istirahat. Jangan lupa sholat isya dulu ya. Sudah sholat isya? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Dah, Ibu akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.